percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Engkau Allah yang sungguh luar biasa baik. Janji-Mu selalu Engkau tepati bagi setiap kami. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, lambaikan tangan. Sebab hari ini saatnya telah tiba keselamatan dan kuasa daripada Allah kita. Dia yang telah menebus hidup Anda dan saya dengan kuasa darah Yesus. Oleh darah anak domba, Anda dan saya diselamatkan. Haleluya, dan pujilah nama Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian Anda dan saya, Oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Silakan duduk Bapak Ibu. Oleh darah anak domba dan oleh apa?
kesaksian Anda dan saya. Siapa dikalahkan? Iblis. Malam hari ini, siapa yang mau mengalahkan iblis? Yang mau mengalahkan iblis, lambaikan tangan. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena kita mau mengalahkan iblis, saat ini dibuka. Siapa yang mau bersaksi? Silakan Ibu, puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Udah kenal ya? Saya Herlina. Saya mau bersaksi bahwa kuasa doa itu luar biasa. Sangat besar kuasanya. Seperti salah satu teman hari ini ada yang memposting di grup, kalau kita berdoa dengan kepercayaan dan sungguh-sungguh, itu pasti kita menerima berkatnya. Saya mau sharing sedikit. Tahun ini awal tahun, di awal Februari ya, itu kan ada promo tiket. Jadi semua orang pasti beli ya, tiket promo, tiket murah. Setelah beli, sudah rencana semua, visa juga sudah ada. Tiba-tiba ada perang toh. Banyak airline yang membatalkan keberangkatan yang lewat Timur Tengah. Jadi saya bertanya ke airline yang saya beli, ini batal enggak? Sampai saat ini belum. Kalau saya batal boleh enggak? Boleh tapi gosong, kena tiket promo. Waduh, pikir-pikir sayang tapi khawatir, tapi ya gimana ya, sayang uangnya juga kepingin pergi, semua udah ada. Saya sungguh-sungguh berdoa, takut karena setiap tempat pasti kena delay, kena tunggu sampai saya lihat di YouTube ya, banyak itu yang delay, yang terlantar gitu. Udah takut, berdoa terus sama Tuhan, kalau diizinkan pergi, mudah-mudahan lancar semuanya. Puji Tuhan, luar biasa. Memang pesawat nggak melewati Timur Tengah ya, karena Singapore Airlines. Kemudian setiap negara Eropa itu saya naik pesawat, nggak berani naik kereta. Waktunya lama, sedangkan cuti saya tidak panjang. Yang saya sangat bersyukur, setiap tempat yang saya kunjungi dengan pesawat itu tidak ada yang delay, lancar. Jadi keinginan saya untuk sampai ke Catalonia, Montserrat itu terkabul. Kalau Notre Dame udah pernah, tapi juga kepingin ya, karena ini kan baru ya, direnovasi. Yang saya ingin sekali Montserrat itu betul-betul terkabul, karena ke sana itu nggak mudah. Dan saya nggak ngerti bagaimana cara ke sana untuk beli tiket. Ternyata sampai di Spain banyak yang mau membantu. Waktu mau ke Sagrada Familia itu juga ngomong nggak ada tiket, adanya di Juni, 9 Juni. Lah akhir bulan belum, saya udah mau pulang. Terus bagaimana 9 Juni nggak dapat lihat, dari luar saja sudah cukup bagus kata orang itu, ya sudah. Saya coba bertanya, ternyata tiket ada dan jauh lebih murah dari informasi hotel. Jadi ini semua memang kuasa Tuhan luar biasa. Kalau kita betul-betul ingin pergi dengan hati ya, bukan mau hanya jalan-jalan. Nah itu sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Herlina buat kesaksiannya. Sungguh Tuhan luar biasa baik bagi Bu Herlina. Kalau Tuhan luar biasa baik bagi Bu Herlina,
Tuhan yang sama juga luar biasa baik bagi Anda dan saya. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami boleh diteguhkan oleh kesaksian Ibu Herlina. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupannya. Tuhan juga sungguh teramat baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu. Kami buka hati kami, dan biar Tuhan yang lawat setiap kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nah Tuhan, biar setiap kami menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di sini kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, terjadi di sini. Ya namarana marana gana marana ya rana marana ya rana marana ya rana ya rana marana ya rana rana ya na ya rana marana ya rana marana ya rana gana marana ya rana marana ya rana rana ya rana marana ya rana marana ya rana rana marana ya rana ya rana 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 bara 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 ya rana rana Shana ya rana 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 bara 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 Shana ya la 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 mana ya rana 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 bara 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 Shana ya la 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 mana ya rana 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 bara 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 Shana ya la 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 Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada di dalam ruang Maha Kudus-Mu. Saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau yang mengajar setiap kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Romo Surya, yang Tuhan utus untuk mewartakan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan mengurapi beliau, Tuhan memberkati beliau, sehingga segala apa yang boleh beliau sampaikan, semua daripada-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Beri kami hati, seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada Romo Surya kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus.
kembali berjumpa dengan saya Romo Surya Awangga. 6 bulan lalu saya ke sini, waktu itu juga ada Romo Benoa, ada 2 stand up komedian. Hari ini saya sendirian ya. Hari ini tema yang diangkat menarik sekali, kemenangan terjadi di sini. Semua orang pernah mengalami yang namanya menang. Saya ingat dulu menang lomba mancing atau lomba apa, panjat pinang, 17-an dan seterusnya. Semua orang pernah menang dan pengen menang dalam segala hal. Bagaimana kemenangan terjadi di sini dari sudut pandang rohani. Mohon maaf sebelumnya saya lagi agak flu, mungkin jet lag juga ya dari Semarang ke Surabaya ini ya. Beda zona keuskupan ini. Di sini kita ingin menang. Menang itu kategori rohani dan kategori non rohani. Subtema yang diberikan oleh next panitia itu menarik sekali. Iman, pengharapan dan kuasa Tuhan mendatangkan kemenangan, mukjizat serta pemulihan bagi orang yang percaya. Apa makna kemenangan menurut dunia dan Alkitab? Apakah kita sudah merasakan kemenangan yang sejati dalam hidup kita? Waktu menyiapkan tema, ini ngajak PD atau ngajak bikin tesis, skripsi, teologi ini ya. Ini tema yang panjang, berat. Tapi mari kita pelan-pelan karena kita habis mengalami masa Paskah. Masa Paskah itu lama ya, 40 hari plus 10 hari. Paskah, nah, sudah mengalami Paskah, pertanyaan nextnya Paskah, nah, harapannya pas. Kalau sudah pas, nah itu menang. Masalahnya sudah enggak pas lagi, Romo habis Paskah gitu ya. Maka terus Paskah itu tidak berhenti di misanya, tapi juga di keseharian. Next. Ayat yang mau kita sasar itu panjang, maka saya enggak membacanya secara utuh. Karena kalau dibaca secara utuh, nanti takutnya setengah pertemuan ini untuk membaca ayatnya. Kayak ayatnya itu, perikopnya Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Semuanya kenal, kisah perjalanan di Emmaus. Saya khusus tentang ini fokus ke beberapa ayat. Sebenarnya ada 2 ayat yang fokus. Ini menarik karena ngomong dan saya suka sekali ayat ini. Karena Yesus maki-maki orang ya. Yesus berkata kepada mereka, bodoh benar kalian ini, sukar benarkah bagi kalian untuk mempercayai apa yang telah dituliskan para nabi dalam kitab suci. Kalau enggak suka kata ini, pakai bahasa Inggris gitu ya. Bukan Bluetooth device has connected successfully ya, bukan. Itu lagu Veronica, ini beda. Jesus said to them, how foolish you are, how long it takes you to believe all that the prophet said. Kalau enggak paham pakai bahasa Jawa ya. Gusti Yesus tumuli ngandika, wong kang padha tanpa budi lan kang randhat ing pamikir, temah ora percaya marang samubarang kabeh kang wis kapangandikan dening para nabi. Dok gling dong gling. Itu kalau ketopraan ya. Tapi ini bukan ketopraan, ini PD. Kembali ke teks awal. Saya tidak cukup yakin apakah Yesus membacanya, mengungkapkannya ketika murid-murid, kita tahu ya kisah Emmaus, itu mereka dalam kondisi dimarah-marahin. Bodoh benar kamu, masa kamu enggak tahu yang diceritakan para nabi? Sepertinya bukan model seperti itu. Tapi kalau kita lihat teks waktu itu, ini orang asing, Yesus dianggap asing, mereka enggak kenal meskipun tahu, tapi enggak kenal, enggak ngeh, oh Yesus. Enggak mungkin sesama orang asing lalu mereka merasakan langsung akrab itu, enggak. Tentu kalimat-kalimat ini dibaca dengan sangat lembut dan penuh kenabian. Kamu betapa lamban hatimu, apakah kamu tidak tahu yang dikatakan para nabi itu loh. Nah, kesan saya Yesus memakai cara ini, bukan macam ini. Bodoh benar kalian ini, sukar benarkah kalian untuk mengetahui. Nah itu bukan kalimat yang elegan untuk menegur
dua murid Emmaus. Satunya Kleopas, satunya tidak disebut namanya. Berapa penafsir menafsirkan salah satu murid yang tidak ada namanya itu ya kita. Next, Lukas 24. Nah, yang menarik adalah semua itu punya kerinduan, ya nggak usah ditanya kerinduannya apa, semua punya, sejak bayi lahir pun punya kerinduan, sampai sepuh itu pun ada kerinduannya. Kerinduan yang umum, ingin harta, tahta, surya awangga, no. Sejahtera, kaya, sukses, sehat, six pack, masuk bodybuilding, terus nonton konser FC. Yang kedua, kategori rohani. Kenapa ikut Yesus? Supaya selamat. Shalom, shalom, shalom. Ada selamat, ada juga diampuni ya. Ya gak bohong-bohong dikit, lalu ada pengampunan dosa. Berantem pengampunan dosa. Itu kadang-kadang ada orang terlalu sering pengakuan dosa, kumpulin dulu dosanya, gak usah sering-sering sama saya. Nanti kumpulin yang banyak, nanti ketemu lagi sama saya. Nah, daripada saya ketemu capek gitu ya. Nanggung gitu loh. Shalom, salam, selamat. Nah, itu kebutuhan rohani. Yang lain, dikasihi, dipahami, diterima, dimengerti. Kebutuhan psikologis yang sangat pokok. Tiga-tiganya ini kerinduan kita. Dan orang merasa ini cukup, akhirnya merasa berharga. Aku berharga. Kenapa aku ikut persekutuan doa? Kenapa aku ikut ini itu kegiatan? Kenapa aku harus sayang ini itu? Karena membuat aku berharga dan memiliki arti. Next, persoalannya kerinduan tersebut adalah kerinduan yang perlu ditelaah. Contohnya, motivasi murid-murid Emmaus mengikuti Yesus, Kleopas dan temannya, termasuk juga beberapa murid yang paling konkret, misalkan si Yudas misalkan, Iskariot, berharap Yesus sebagai Yesus secara politik ya, membebaskan dan seterusnya. Mereka pun juga padahal kami berharap bahwa ia akan menjadi penyelamat, nah dan seterusnya. Mereka ingin Yesus dari kategori ini, sejahtera, makmur. Ingat juga kisah dua murid, anak-anak Zebedeus, mamahnya datang ya, mak datang ya. Yesus, anakku dua, mbok yang satu duduk di kananmu, satunya di sebelah kirimu. Nah, itu minta kursi gitu ya. Jadi minta kursi sudah ada zaman Yesus gitu. Emak-emak anak-anaknya Zebedeus, Yakobus, Yohanes. Tetapi ini baru satu kategori. Di image mereka adalah kemenangan politik, kemenangan secara posisi kedudukan dan seterusnya. Berbeda dengan yang dipikirkan Yesus. Dan kita capek untuk mengolah ini, mencari ini, karena pencariannya bersifat ya untuk aku. Maka beberapa orang, meskipun mereka dibaptis, meskipun mereka ya krisma, meskipun mereka ikut kegiatan rohani, masih mengalami yang namanya spiritual fatigue atau spiritual burnout. Siapa yang pernah merasa kecapean? Wah, capek kegiatan ini. Padahal saya melayani ya, pengurus, kayak bantu sekolah minggu, saya aktif di ini itu, tapi ininya kosong. Itu mengalami burnout. Burnout itu ya hampa, letih, lesu, loyo, lungkrah, dan seterusnya. Burnout. Apakah aku burnout? Kalau burnout berarti ada sesuatu. Next. Kemenangan terjadi ketika kita bisa memilah-milah ini. Ini sebenarnya nyambung dengan tema saya yang terdahulu soal pembedaan roh. Pada prinsipnya, Anda semua ingin menang. Kalau enggak menang, enggak asik. Ya. Kenapa harus menang? Ya karena mendapat tadi motivasinya. Aku berharga, lomba Miss Universe
cak samaning, lomba apalagi balapan, lomba mewarnai, lomba melukis. Kita senang kalau ini musim-musim ujian sekolah dan ini anak-anak masuk perguruan tinggi yang keren, menang, kompetisi menang. Orang punya kelemahan, maka orang ingin kemenangan. Orang punya kebutuhan ini tadi, maka dia bagaimana caranya survive supaya menang. Orang tahu dia punya masalah, maka diciptakan sistem hukum supaya kalau ada masalah aman. Orang mencari motivasi diri, maka kalau ada seminar-seminar motivasi laris, super, ya itu ya, super sekali. Ya. Lalu termotivasi karena punya masalah kesehatan bisa diakali dengan ya olahraga dan seterusnya, maka orang olahraga karena punya tahu masalahnya ini itu. Meskipun saya tahu pulang gereja biasanya tetap cari kuliner gitu ya. Semakin siang misalnya semakin lapar juga ya. Maka penjual-penjual di depan gereja itu laris biasanya ya. Kebutuhan akan rasa lapar. Belum lagi saya males, capek jalan dan seterusnya, maka diciptakan transportasi. Kekurangan menciptakan solusi. Kekurangan akan ketakutan menciptakan kebutuhan akan security. Baru masuk sudah post security, di ruang doa ada CCTV, nggak tahu di sini ada tidak, jika menyerah lambaikan tangan gitu ya. Wah menyerah, saya nggak kuat dengan homilinya ya, kuping saya panas. Gitu. Maka juga klinik kecantikan ya, coba per tahun berapa klinik kecantikan itu bertumbuh di kota ini ya. Tempat saya ada di Semarang itu satu jalan itu mungkin tiap 20 meter klinik dan laris gitu ya. Masalahnya satu, saya nggak punya vouchernya gitu ya. Takut tua, nggak menarik, maka botox, filler, rejuve, DNA salmon, ya, laris, meso, lipo. Pertanyaannya, kok saya tahu? Ya, karena baca iklan. Ya. Kok tahu ya? Karena ada iklannya tiap hari lewat gitu ya. Jadi ini bukan endorse, ini kebutuhan saya tahu ya. Nah, ini anti aging, laris. Belum ada yang tutup malah tambah terus. Kegagalan, aku takut gagal maka aku sekolah supaya dapat ijazah. Enggak usah khawatir, ijazah saya asli. Ijazah saya asli ya. Lalu aku pengen supaya di situasi ini aku aman, maka karena aku takut gagal, aku takut hancur, lebur, finansial turun, aku invest. Nah, invest. Meskipun dolar lagi naik, IHSG turun, tapi invest. Ya. Lalu juga ada audit supaya mencegah kegagalan, evaluasi. Aku takut nanti ketika jiwaku sudah enggak di bumi, nanti terkatung-katung, melayang-layang, galau, menghantui anak cucuku. Aku takut ketika aku nanti wafat, aku enggak selamat dalam kondisi ternoda, kotor, maka aku mencari penebusan dosa. Ada indulgensi dan seterusnya, ada pengakuan dosa. Aku takut jiwaku tidak balance, maka aku ziarah. Bulan Mei lalu ziarah, Oktober nanti ziarah. Karena itu kebutuhan ziarah, siji sing diarah ya, satu yang disasar. Meskipun saya tahu ziarah 30%, rekreasi 70% gitu ya. Kok tahu saya sering mendampingi ziarah gitu ya. Itu bukan rahasia, itu adalah fakta ya. Ada yang mau ziarah bareng saya? Kok malah ikan gitu. Retret, doa juga. Tahun lalu saya ngisi Keuskupan Surabaya di Tumpang ya. Mas Yosi beberapa dari kita ikut, wah rame 900 orang. Berarti ada kebutuhan supaya ya minimal mencuci dosa setahun sekali gitu ya. Wong kita itu suka dengan hal-hal semacam itu karena butuh kemenangan atas dosa. Butuh menang atas waktu dan tempat, maka harus menciptakan ya pelayanan, harus menciptakan politik
harus berkompetisi supaya saya yakin saya mendapat tempat, nah, kedudukan, kuasa. Meskipun cara-cara yang diambil kadang-kadang tidak Kristiani. Beberapa orang Kristiani pun akhirnya terjeblos karena ingin menang tetapi cara-caranya tidak Kristiani. Ada cara-cara Kristiani tapi efeknya ada. Seret, karirnya terhambat, cuane enggak maju-maju, ya ada beberapa. Tapi selamat. Nah, beberapa shortcut membuktikan bahwa oh iya, cara-cara motivasi benar, cara tidak benar, endingnya buah rohnya ambiar. Next, saya senang dengan istilah ini, pura-pura bahagia itu capek. Pinter semua ini pesertanya. Iya, ada sukacita, ada dalam hati asem gitu, kosong, capek. Saya habis maki-maki anak saya, tetangga saya parkirnya nutupi jalan rumah saya, baru mau ke sini depan ada sound horek dan seterusnya ya. Atau hari ini kucing saya itu enggak nafsu makan, pokoknya ada saja. Pura-pura bahagia itu melelahkan. Maka harapannya rumah kita menjadi rumah yang menerima. Karena gini, keluar dari rumah cekrek. Selamat pagi kakak. Di tempat kerja harus pasang muka yang cakep, yang rapi, make upnya ditebelin, menutupi mata panda, nggak tidur semalaman gitu kan. Kok tahu ya. Terlalu juga harus tampil, kan nggak boleh pucet. Ya saya kadang nemeni banyak orang sambil nungguin orang itu mereka kadang-kadang ya itu apa namanya retouch. Oh ya. Saya tahu kebutuhan Anda supaya kalau pas foto tidak pucet ya. Mungkin pas ikut acara ini juga sambil sembunyi-sembunyi. Kemungkinan dua, satu retouch pas di foto tidak pucet, yang kedua makan lemper gitu ya. Mumpung tidak misah. Sambil sembunyi. Yang lain, bahagia terlihat, hati tetap kosong. Ini berarti tidak menang secara spiritual. Menang secara spiritual, muka dan isi hati itu sinkron gitu ya. Nah ini menang atau kalah ini sebenarnya kalah. Ini burnout tadi, fatigue. Pura-pura bahagia tetapi aslinya ambiar ya. Dan banyak dari kita seperti ini. Efeknya kalau tidak disadari di rumah orang terdekat yang menjadi korban gitu ya. Ada piring terbang, gelas terbang, kucing terbang, romonya datang permisi, halo Bu, Pak, romo terbang, dan seterusnya ya. Karena ini panas, ininya jadi turun gitu. Maka kerumitan orang Kristiani kadang-kadang bukan sukar berdoa, sukar nyambungin isi pikiran dan hati. Set, connect, ngefek ke muka. Kalau ini Anda mungkin juga bingung ini romonya pura-pura bahagia atau sakit jiwa gitu ya. Ya. Kemenangan duniawi seringkali bersifat semu dan sementara. Kita mungkin terlihat bahagia di luar tapi hatinya kosong, hampa dan menjauh dari sumber kehidupan. Beberapa orang memang terbantu dengan lagu, pujian, misa, penyembahan, retret, adorasi, dan seterusnya. Tetapi gereja Katolik itu indah. Dia punya aneka macam cara untuk membuat hati kita tenang. Minimal satu hal waktu dulu sebelum jadi romo, waktu remaja, capek sepedaan, sorenya doa rosario lingkungan. Saya tertidur dengan pulas. Makin lelap, makin tenang, makin syahdu. Ya. Dan akhirnya ketiduran bener. Meskipun hanya beberapa detik, tapi efek comforting dari kegiatan rohani itu memberi kita perasaan berharga. Meskipun itu sementara, tapi memberi ya. Karena kita punya roh. Manusia punya tiga hal. Tubuh, semua punya tubuh ya. Jiwa dan roh. Nah, jiwa dan roh ini wilayahnya yang harus dipermak. Gitu ya. Kalau tubuh ya bisalah. Makan cukup, tidur cukup, ya healing cukup, itu tubuh. Tapi jiwa dan roh ini,
Kenapa manusia nggak bahagia? Rohnya nggak connect, jreng ya. Next. Itu juga yang terjadi di dalam pengalaman dua murid di Emmaus, Kleopas dan temannya. Kleopas dan temannya itu konon masuk dalam jajaran 70 murid awal yang diutus oleh Yesus. Jadi mereka mengalami formasi, mengalami pembinaan bersama Yesus. Dan secara intensif dengan para rasul, ya kurang lebih 3 tahun ikut Yesus. Tapi berapa tahun ikut Yesus, kalau yang namanya ini enggak connect, enggak bisa melihat Yesus di perjalanan Emmaus. Gimana saudara? Mosok enggak tahu ada peristiwa yang viral di Yerusalem belakangan ini loh. Apa itu? Saya kok enggak tahu. Itu loh Yesus orang Nazaret, dia seperti ini. Nah, terjadi percakapan. Ini hal yang menarik juga. Yesus pura-pura tidak tahu, main drama supaya memancing orang bercerita. Nanti bercerita unek-unek, bahasa Inggrisnya ngudoroso ya. Sharing is caring, wes. Tetap curcol ya, curhat colongan gitu ya. Ketahuan kerjaannya. Itu bagian dari cara memperoleh shalom yang ini. Karena ingat, kalimat-kalimat sesudah Yesus bangkit, apa? Damai bersamamu. Damai kuberikan bagimu, damai kuberikan untukmu. Dan setiap kali kita misah itu juga diungkapkan. Dulu sebelum COVID masih salaman, wah, cipiki, oh maaf istri orang dan seterusnya gitu. Sekarang nggak tahu di tempat saya masih itu namaste ya. Jadi kalau orang musuhan makin seneng aja, ngapain salaman sama dia, sorry gitu. Terima kasih COVID gitu ya, karena makin menjauhkan salaman. Ya. Yang jarang salaman saya di altar soalnya ya. Salaman mbek sopo, gong, patung gitu ya, aneh. Prodiakonnya asisten iman masih jauh ya. Jadi saya bukan sombong, tapi memang posisinya di atas gitu ya. Kita tidak berjuang untuk menang, kita berjuang dari kemenangan yang sudah diberikan oleh Yesus. Kata-kata dari Yohanes 20:19, damai bersamamu, itu diberikan kepada murid-murid yang lagi kumpul. Artinya kemenangan ada pada kamu, ini loh aku di sini gitu. Meskipun demikian ada margin of error 1/12 bernama Thomas gitu ya. Karena dia ya connect-nya agak lama, waktu itu enggak di situ. Sampai di situ dia disebut rasul yang tidak percaya. Pertanyaannya itu juga pergumulan saya sejak remaja. Kenapa nama baptis saya Thomas gitu ya. Saya waktu itu pelajaran agama, di pelajaran agama oleh suster, silakan menuliskan riwayat santo Anda masing-masing. Yang lain keren-keren. Wah, Alexander, wah Gregorius Agung, di sini Santa Maria Magdalena, di sini Santa Teresia dan seterusnya. Saya Thomas gitu. Saya tidak pede untuk sekian lama dan merasa tidak menang. Saya dibaptis tapi saya kok enggak menang-menang. Kenapa? Thomas, rasul yang tidak percaya gitu ya. Saya mau ganti KTP, belum punya KTP ya, mau ganti akte kelahiran dikira anak durhaka, protes ke romo parokinya yang baptis, romonya sudah keluar dari imamat gitu ya. Asem ngono kayak opo gitu. Akhirnya saya mencari inspirasi Thomas, tokoh masyarakat. Di situ saya merasa menang gitu, maka saya ingin menjadi romo supaya di tokoh masyarakat, public figure. Wah. Ini dibalik kisah nama, berat punya nama Thomas tuh, enggak enak yakin ya. Karena di pelajaran sama guru agama isinya, Thomas siapa rasul yang tidak percaya? A. Thomas, B. Filipus, C. Andreas, D. Petrus. Jawab A. Thomas. Thomas. Asem. Maka saya jarang masang nama baptis saya. Itu kebiasaannya. Bukannya enggak pede gitu ya. Efek pelajaran waktu SMP. Kita berjuang dari kemenangan yang sudah diberikan Yesus. Menangnya itu sudah kapan? Saat bangkit. Tetapi pengalaman akan menang
enggak semua mengalami. Ingat, pengalaman bangkitnya satu, tetapi ngalaminya bermacam-macam. Sama, saya yakin 100% dari kita ikut namanya misa Paskah, ya atau ya? Ya. Apakah Paskah membuatku menang, merasa aman, merasa selamat? Belum tentu. Mungkin pas misa ketiduran. Mungkin pas misa nggak dapat apa-apa. Atau mungkin masa-masa prapaskahnya nggak kusyuk atau tidak diisi dengan pertobatan. Maka banyak faktor mengapa orang Katolik aslinya itu sudah menang oleh kebangkitan, sudah diberikan, "Nyo, aku bangkit, kamu selamat." Tapi merasa, wah aku harus berjuang ini. Loh, yang berjuang itu Kristusnya. Kita itu mendapat anugerah kemenangannya itu loh. Nah, ini menariknya di situ ya. Aku nggak merasa menangkan oh Yesus. Loh, ini tubuhku, ini darahku, cekrek. Ini menang. Next. Bagaimana pengalaman Emmaus ini menjadi kemudian pengalaman menang. Mereka menang tetapi tidak merasa menang. Kemenangan apaan tuh? Kemenangan adalah ini. Nah ini saya ulangi lagi, saya senang sekali ini. Karena di Injil ini kalau dibaca di mimbar akhirnya saya bisa misuh. Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jadi ayat 26 ini intinya adalah jalan menang itu ada, jalan penderitaan. The way of the cross, jalan salib. Gitu. Tetapi buahnya yang di atas adalah kemenangan. Persoalannya memahami itu butuh waktu, butuh ilmu, butuh relasi personal dengan Yesus. Jika aku belum merasa menang, dugaan saya satu, aku hanya kenal Yesus dari luar, aku belum kenal dari dalam. Relasi yang semu ini menimbulkan kita capek, spiritual fatigue, spiritual burnout, ada di komunitas tapi tidak berkomunitas, ada di dalam ekaristi dan liturgi tapi tidak merayakan ekaristi. Saya suka istilah ini, perayaan ekaristi, berarti kan merayakan, katanya raya, lalu eukaristia, artinya pujian dan syukur. Isinya malah lemes atau itu lagi loh lah iya. Tapi recharge the soul itu tadi. Ini penting. Kenapa Yesus memakai bahasa yang amit-amit kasar? Hai kamu orang bodoh. Tapi tadi saya upragakan, kamu orang yang bodoh, betapa lamban hatimu. Bukankah Mesias harus menderita? Nah, bahasa seorang guru yang ingin menyadarkan. Apakah dua murid ini marah-marah? Tidak ditulis di Alkitab. Karena mereka ngerti, oh iya ya kami yang bodoh. Maka pertobatan pertama dimulai dari mindset, pemikiran kita. Kalau kita ininya stuck, ya berat. Maka ini harus diisi. Baru juga kemudian hati, tindakan, next. Slide saya kasih gambar supaya tidak ngantuk gitu aja. Kalau ini susah digambarin masalahnya. 3 unsur rohani, nah ini penting. 1, Yesus menghargai perasaan orang. Maka dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Yesusnya di sini jalan bareng tapi tetap asing. Jadi ada bersama Yesus tapi tidak kenal Yesus. Hati-hati, kita ada bersama anggota keluarga kita, anak atau istri atau suami, mertua atau ipar, tapi belum tentu kenal karena ada sesuatu yang menghalangi. Nah ini terjadi. Berhentilah mereka dengan muka muram. Ada sebuah kebersamaan tetapi tidak ada kontak
emosi. Maka Yesus orang yang jadi yang menghormati perasaan. Yang kedua, pura-pura atau seolah-olah ingin menggali gimana tuh pemahamanmu, maka dia Allah yang berkata, kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Lalu mereka mulai curcol. Ya gini loh, ya waktu itu begini, kami andaikan dia menyelamatkan, tapi dia ini. Nah itu beberapa orang itu tidak butuh solusi. Beberapa orang hanya butuh didengarkan. Makanya beberapa kali ada umat konsultasi atau apa, ya saya nggak ngasih solusi. Tapi kuping saya harus tak setel, tebel gitu ya, tebel. Karena dengerin orang ngomel-ngomel gitu ya, curcol. Ya, oh ya, bahagia ya. Enggak tahu ini pura-pura bahagia atau pura-pura menderita ya. Kadang intinya apa gitu ya, ngomong. Tapi itu kebutuhan juga. Mulai bercerita. Setia pada iman akhirnya ketika itu terbuka mata mereka dan mereka mulai mengenal Dia. Inilah struktur manusia. Karena manusia punya perasaan, punya pikiran, punya tindakan, ketiganya itu dipakai Yesus untuk sarana orang kenal Dia. Pikiran, perasaan, tindakan, head, heart, and hands. Berjalan bareng, ekaristi bareng, ceklek. Lalu, oh iya itu Tuhan. Maka kadangkala ekaristi itu menjadi sebuah momen aha, dan di sana kesan saya ada penyembuhan secara rohani, termasuk ketidakpahaman kita. Ada suatu kisah seorang bapak-bapak tiba-tiba selesai misa tergopoh-gopoh, sudah agak tua mungkin 50-60, datang kepada saya, Romo terima kasih. Loh, ada apa Pak? Saya pikir homilinya keren, bukan. Terima kasih, tadi saya mendengar suara hostinya terpecah. Besok kalau misa suaranya dikencengin lagi ya. Loh. Oh ya, makasih Pak, bapaknya pulang gitu ya. Iki opo sih, tapi saya sampai di pasturan mikir, ini opo sih? Oh, dia membayangkan Allah yang tercekrak gitu ya. Karena saya kadang-kadang kalau mecah kan dekat mic gitu ya. Mic-nya bagus, stereo, all around you, Dolby, ceklak, preketek gitu ya. Habis itu saya misa deket-deketin gitu ya. Masalahnya nggak ada bapak itu lagi ya, ceklak gitu ya. Dan saya pesan ke Bapak Koster, Pak Koster, belilah lampu yang panas untuk manasin hosti sehingga hostinya tidak melempem gitu ya. Saya ambil hosti yang paling baru yang preketek. Ternyata satu suara ini bagi dia adalah sakramen. Sakramen artinya tanda dan sarana yang menyambungkan ke Allah. Dari suara ini saja, dedak, dia merasakan itu Allah yang remuk, pecah, menyerahkan diri, berkorban untuk Bapak itu. Langsung, oh Bapak ini lebih ngerti sakramen daripada saya gitu ya. Saya kuliah ini sakramentologi 3 SKS, ekaristi 3 SKS masih dipecah 3, ekaristi teologi, ekaristi kanonik, ekaristi dogmatik. Waduh, mumet. Bapak ini dengan sederhana, Romo makasih, hostinya suaranya terpecah, dengar jelas untuk saya. Oh. Lalu dia itulah aha moment, that is aha moment of bapak-bapak ya. Next. Maka saat Kristus memecahkan dan membagikan roti, mata kedua orang ini ayat 31, saat Kristus memecah roti, ceklek gitu ya. Enggak usah tanya, Romo kok hostinya lebih gede, itu urusan sejarah, kalau pakai segini berat bawaku gitu ya. Enggak usah protes gitu. Mau kayak gini, gitu, ya, tebel gitu ya. Saat memecah dan membagikan roti, mata kedua murid terbuka. Mereka menyadari siapa dirinya. Jadi kadang Allah enggak kita kenal dalam keseharian, tapi pas ekaristi, mbok ya oh itu ada kemenangan, itu menang di situ ya.
Maka saya kalau doa syukur agung, saya perketat. Saya tidak mau ada suara-suara aneh, ada orang jalan-jalan, ada orang teriak-teriak, apalagi sepatu berdecit-decit gitu ya. Ini nasihat pastoral supaya apa? Saya bisa konsen gitu. Saya juga butuh dekat dengan Allah. Dengan ekaristi doa syukur agung yang layak, saya merasa oh iya, ini selamat ini kayak gini ini ya. Karena gini, 5 atau 6 hari kita bekerja. Hari Minggu aku pengen ketemu Tuhan. Kadang bacaannya nggak denger karena lektornya nggak jelas. Kadang nyanyi aku nggak paham lagunya, males atau lagi sakit gigi. Ya. Kadang mau dengerin homilinya, dapatnya pas mic-nya, speakernya lagi mati, pas di luar deket tempat parkir. Ya. Deketnya pas ada penjual cireng, cilok, cimol. Ya. Gak konsen lagi. Tetapi saat doa syukur agung harapannya fokus. Melatap, mendengar, inilah tubuhku yang dipecah atau yang dibagikan untukmu. Makanlah, terimalah. Kuung. Nah, itu. Inilah darahku, darah dari ya piala perjamuan dan seterusnya. Lakukan ini untuk kenangan akan daku. Guung. Itu sebuah connection, sebuah keterhubungan, sebuah kemenangan gitu ya. Dan saya merasa kenapa harus saya itu sekolah 11 tahun jadi romo. Masuk umur 19, tabisan umur 30, baru 2 tahun jadi romo, COVID gitu ya. Asem gitu. Dan COVID-nya enggak enak. Saya tes COVID pas hari ulang tahun saya gitu. Di semua cake pesta saya batalkan. Oh, COVID mengajarkan saya untuk menjadi pelayan yang rendah hati gitu ya. Semua acara meet and greet saya batal. Waduh ya. Tapi akhirnya di sini, Ekaristi adalah sumber dan puncak dari kehidupan Kristiani. Lumen Gentium artikel 11. Juga nanti di Sacrosanctum Concilium, dokumen tentang liturgi. Kapan saya merasa menjadi pelayan Ekaristi yang tidak berguna? Saat COVID. Karena kan agak sering misa online ya. Misa online itu isinya adalah ini meja, ini kamera, laptop, ini lighting, ini alat misa. Misanya oleh saya sendiri yang nonton nggak tahu di mana ya, di Jogja, di Semarang, di mana. Dan ini di kapel kecil, wis tak nyalain dewe, saya kosternya, nggak ada lagunya, lalu juga ini misa pribadi tapi atau untuk misa wujud atau apa ya. Hostinya saya makan sendiri, saya bagi sendiri, anggurnya ya saya sendiri. Kok saya mikir egois sekali saya ini. Ini bukan Tuhan yang seperti ini yang di benak saya. Tuhan yang dibagi itu loh. Lalu rasanya kok selfish sekali ya, saya egois sekali. Nah, itu dari situ saya merasa memenangkan orang tapi kok di hati saya enggak menang ya. Karena saya ada egoisme, ada ini enggak gini konsepnya. Nah, itu. Maka ini sebuah goncangan bagi saya ketika Ekaristi disebut sumber dan puncak. Yang lain kan nontonnya secara virtual. Maka lagu komuni spiritual itu ya. Sumber dan puncak dari kemenangan sejati ini ada. Hanya saja cara kita masuk ke sana itu enggak sama. Cara kita mengimaninya ini yang enggak sama. Next. Nah, ini khusus tentang ya paradigma. Dunia menawarkan kemenangan itu dari yang tampak fisik ya. Kelihatan keren, kelihatan ini. Ini saya memakai ini bulan lalu di PD Bunda Kudus ya, ada ya di katedral itu ya. Nah, temanya soal menjadi Kartini secara rohani. Sangel itu ya. Tapi saya ingin ngomong ayat-ayat yang ini. Kemolekan, keindahan itu enggak apa masalah. Karena Amsal ngomong, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Maka kemenangannya bukan hanya dari yang make up tadi ya. Ini kok di temanya skincare ini.
body care, skin care, manicure, pedicure, gugyur gitu ya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Maka istri-istri ingin menjadi istri yang menang ini ya, takut akan Tuhan. Sehingga memperkaya pemahaman dari sekedar fisik oke penting, tapi ini hikmat kemandirian ekonomi dan spiritualitas menjadi dasarnya. Ciri perempuan membawa berkat, iman yang teguh di situasi sulit, ketaatan pada kehendak Allah, hidup doa dan kepercayaan. Maka yang fisik diimbangi dengan yang spiritual. Molek oke, cantik di sini oke, tapi plus takut akan Tuhan. Ya, asik. Next. Jadilah juga pribadi-pribadi yang bervalue. Saya yakin, saya ingin menang, tetapi kok urusannya banyak sekali. Kita orang-orang sibuk. Apakah orang sibuk nggak boleh menang? Boleh. Maka balance secara Kristiani, ciri perempuan pembawa berkah yang lain. Kasih yang nyata dalam tindakan. Anak-anak berhak untuk memperoleh haknya sebagai anak. Dirawat, dihargai, diberi ruang tumbuh. Yang adalah kesetiaan pada hal-hal kecil. Ternyata hal-hal kecil ini juga bagian dari kerohanian, dari kemenangan. Jangan sampai mbak-mbak kita atau pembantu ART, babysitter lebih paham anak daripada aku sendiri. Orang tuanya siapa? Ya saya, tapi orang tua administratif saja. Wah, angel gitu ya. Enggak ada itu ya. Kerendahan hati dan pengorbanan. Ya memang banyak hal itu dunianya multitasking ya, tapi pengorbanan, sacrifice itu juga menjadi bentuk exercise rohani. Cara menangnya Yesus pengorbanan. Ini dari pandang istri. Lah yang suami mana roh? Wah itu sesi khusus berikutnya saja ya. Ini sesi khusus untuk mengangkat bagian dari ternyata Amsal ngomong kemolekan oke, tapi takut sempurnakan. Akhirnya next. Beberapa hal untuk kembali ke tema kemenangan rohani saya ulangi lagi. Kemenangan ada di sini, ada. Maka kemenangan berarti fokus kepada syukur. Bangun tidur itu apa yang dicari? Kemungkinan HP, ngecek gosip artis. Ya. Kepala MBG, oh ditangkap KPK. Loh, terus apalagi, oh dolar 18.000. Takutnya kalau 1808 0845 itulah hari kemerdekaan kita. Sah itu. Sekarang masih 18. Oh IHSG turun dan seterusnya. Wah artis ini nikah lagi loh, gibah. Atau bangun tidur langsung tanda salib. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Mustahil. Kayaknya jarang gitu ya. Atau bangun tidur kalau enggak mencari pahmah, ayo kita mengawali dengan bacaan hari ini. Ya mungkin tapi jarang gitu ya. Kemungkinan istrinya mantan suster, yang kedua suaminya mantan frater. Nah itu masih mungkin. Jadi bau-bau biaranya masih dekat gitu ya. Wah pagi kan ya Allah bersegeralah menolong aku. Tuhan perhatikanlah hambamu. Wah itu doa ibadat harian ya. Menjadikan keluarga sebagai mesbah persembahan yang indah. Ya itu ya namanya berani syukur, minimal syukur. Bapak Putra Kudus amin. Terima kasih Tuhan atau selamat pagi Bapak, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Ya, terima kasih atas hari ini, semalam telah berlalu, itu lagu ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat. Kok jadi panjang? Saya yakin orang Katolik enggak suka doa panjang-panjang gitu ya. Contoh, ponakan saya SD kelas 1 atau 2. Bapak Putra Roh Kudus, amin. Doa makan, Tuhan saya mau makan, semoga makanannya enak, amin. Saya mikir, iki doa apa? Malu-maluin omnya Romo gitu ya.
yaitu doa polos. Kedua, berani meletakkan sudut pandang, kekhawatiran, hidden agenda. Ingat, banyak orang melayani, banyak orang tugas ini itu aktif di gereja tapi punya hidden agenda. Agenda yang tersembunyi, keinginan berkuasa, menguasai ini itu, ya, supaya berpengaruh, supaya kelihatan paling wow, ya. Rosarionya yang satu, saya sudah rosario 1 peristiwa, saya 4 peristiwa, saya 5 peristiwa. Emang ada rosario 5 peristiwa gitu ya. Saya sudah baca Matius, Markus, Lukas, terakhir saya Markus 20. Markus. Dipimpin roh kebenaran, accept weakness, ini yang berat, menerima Tuhan. Ya. Tuhan, aku tapi aku kok aja untuk melayani. Oke, kerapuanku ini juga kupakai untuk Tuhan. Yang lain adalah berani terlibat dalam pelayanan, learning by doing. 3 hal yaitu taat. Next. 3 kata kunci dari saya ketika terjadi kesombongan rohani. Ini harus dihati-hati, jangan sampai hanya sekedar melayani tapi akhirnya buahnya sombong. 3 hal next yang menjadi kata kunci hari ini adalah next. Ini 1, tobat, bukan soto babat, tobat ya. Menang atas dosa besar, itu kemenangan rohani. Yang kedua, taat. Hidup serupa dengan Kristus berarti disiplin rohani. Ketiga, kuat berarti tindakan ya, bukan hanya otomatis. Pasrah. Diulangi, tobat, taat, kuat. Nah, dengan ini manusia-manusia yang menyembah Kristus pun akhirnya menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Ingat, kemenangan terjadi di sini ketika kita mau bertobat, taat, dan kuat berjalan dalam kehendak Allah. Ini meliputi dimensi pertobatan rohani, aktivitas kegiatan fisik, tapi juga disiplin secara moral. Maka saya ucapkan selamat bagi kita yang mau tobat, taat, dan kuat. Inilah cara menjadi menang. Kayaknya slide-nya sudah habis. Enggak gerak, tak tutup Ki. Enggak mau, ya sudah. Maka selamat menjadi pemenang-pemenang rohani atas kehidupan ini. Kita bukan manusia yang serba sempurna, tapi manusia yang ingin belajar menjadi pemenang. Karena kita mengikuti Yesus, sang pemenang atas dosa dan maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini kita mau berikan persembahan kita yang terbaik hanya bagi kemuliaan Tuhan kita. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti Tuhan
yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti bulan membawa berkasnya. Pasti bulan membawa berkasnya. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh berkumpul bersekutu bersama. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian sudah hadir malam hari ini. Bagi umat yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri. Kita tim akan memberikan salam perkenalan. Silakan, ada yang baru datang umatnya. Oh, puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Semoga semakin rajin tiap hari Kamis bersekutu bersama ya. Amin. Kami juga bersyukur dan terima kasih atas Romo Surya yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Romo. Untuk PD minggu depan tanggal 11 Juni ada bentuk yang luar biasa ya. Kita ada PD Plus, besok ada talk show. Dengan narasumber dari Bapak Benny Lolong dan Bapak John Erwin. Dengan temanya lumpuh atau bertumbuh. Apakah kita hidup dalam aturan lahiriah atau dalam Yesus Kristus? Apakah kehidupan rohani kita saat ini lumpuh atau bertumbuh? Sudahkah kita melekat pada Kristus sepenuhnya? Untuk PD minggu depan ada tanya jawab dan kita akan makan bersama untuk es kacang hijau. Mari Bapak Ibu kita saksikan VT-nya. Luar biasa ya temanya ya, dan acaranya juga pasti asik. Mari Bapak Ibu sekalian boleh mengajak saudaranya, teman-temannya, sekampung, sewilayah, semua bersama-sama hadir, amin. Untuk pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan doa, yang rindu untuk kami doakan, silakan menghubungi Ibu Vero, Pak Bambang dan juga Bu Cindy. Sesuai dengan nomor yang tertera di layar, silakan di screenshot Bapak Ibu sekalian. 24 jam open kita buat Bapak Ibu sekalian. Terus Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya kepoin semua yang viral di PDKK Immanuel dengan subscribe, follow Instagram semuanya ya. Nantikan yang viral-viral dan yang terbaru dari PDKK Immanuel, jangan kelewatan. PDKK Immanuel juga akan melayani sebagai tatib di misa hari Minggu tanggal 21 Juni jam 8 pagi. Mari kita mengajak Bapak Ibu yang rindu melayani sebagai tatib atau kolektan dengan dress code putih hitam. Silakan menghubungi Ibu Foni di belakang. Ada titipan pengumuman dari CAP ya. Evangelisasi, kursus evangelisasi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut bisa di screenshot.
melanjutkan sedikit info dari gereja kita bahwa untuk Bapak Ibu sekalian yang membawa kendaraan pribadi agar mengikuti peraturan parkir di gereja kita tercinta, yaitu di dalam garis pembatas parkir sehingga lahan parkir bisa dipakai dengan maksimal. Sekian pengumuman dari PDKK Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau tutup persekutuan kita malam hari ini. Pada Romo Awang kami mohon bantuannya untuk menutup di dalam doa dan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita merasa bangga boleh mengikuti Yesus yang sudah memenangkan kita atas dosa dan maut. Maka kita syukuri pertemuan malam ini dengan mengucap syukur atas anugerahnya yang luar biasa kepada hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa bertahta di surga, kami putra-putrimu berterima kasih karena boleh berkumpul, bersekutu, bernyanyi, berdoa, memuji-Mu dan belajar dari firman-Mu hari ini. Kami berharap agar apa yang kami satukan, yang kami ikuti, boleh menjadi kekuatan penegak pilar-pilar rohani kami di tengah pergumulan di dunia ini yang tidak mudah, khususnya di masa-masa yang berat ini, di situasi yang mungkin kurang mengenakkan dan menyenangkan. Kami mohon agar Roh-Mu tetap hidup menyertai kami, karena Engkau bangkit dan menyelamatkan kami dari segala lumpur dosa, kekeliruan, kesalahan, maupun kesenangan pribadi, hidden agenda, maupun toksik yang ada di sekitar kami. Sekarang kami hendak agar bisa pulang dengan lancar, dengan menyenangkan, berkumpul kami dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Esok pagi memulai aktivitas kami menjadi putra-putrimu yang penuh semangat, karena kami yakin kami sudah Kau menangkan dari segala macam aneka ketakutan, kemalangan, dosa, pengaruh setan dan seterusnya. Maka berkatilah kami yang hadir di sini supaya kami bersekutu kembali dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, memuji-Mu, menyenangkan nama-Mu, memuji-Mu kini dan sepanjang masa dalam hidup kami. Doakanlah juga mereka yang belum semoga dalam pertemuan berikutnya makin banyak orang yang terbantu untuk semakin diselamatkan. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua, sanak keluarga, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai penutup kita nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Iklan tetap baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita